Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ani bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur marilah kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, hidayah dan inayahnya lah sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Tiada lain hanya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan bagi kita semua. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang. Hadirin sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu tantangan masyarakat muslim adalah menguatnya ekstremisme, radikalisme dan terorisme. Jika dilihat dari perspektif sosiologi agama, ekstremisme dan radikalisme berpotensi menjangkiti semua pemeluk agama. Tidak hanya Islam saja, meskipun agama pada dasarnya tidak mengajarkan kekerasan dan kebengisan, akan tetapi harus diakui bahwa sebagian oknum umat beragama yang menjadi pelaku tindakan kekerasan dan teror sering menyandarkan tindakannya pada teks-teks suci agama. Sebagai misal, yaitu kemunculannya ISIS. Dalam prakteknya, mereka tidak segan-segan melakukan perekrutan dan doktrinasi kepada generasi muda, baik melalui lembaga pendidikan, buku, buletin, hingga kecanggihan teknologi internet. Dengan tafsir yang ekstrim dan parsial, mereka menawarkan janji surga kepada pengikutnya, serta memberikan tuduhan kafir dan bid'ah kepada kelompok lain, sehingga kelompok di luar mereka dianggap sah untuk dijadikan sebagai musuh yang halal diperangi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Konsensus yang telah terbangun adalah republik. Dengan demikian, negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keragaman agama. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai sunnatullah. Keragaman harus dijadikan sebagai ladang ibadah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sebagai kaum muslimin Indonesia yang menjadi mayoritas sangat mafhum bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang memiliki banyak agama serta suku bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari kitab suci Al-Quran. Tokoh-tokoh pendiri bangsa dengan berbagai latar belakang agama yang dia anut telah bahu-membahu berperan penting dalam mendirikan sebuah negara yang bernama Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia bukanlah dimiliki oleh satu agama, tetapi dimiliki oleh semua agama. Dalam konteks ajaran Islam,
toleransi antar agama juga telah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukku agamaku. Umat Islam harus berupaya mewujudkan ajaran-ajaran mulianya guna berlomba dalam kebaikan, menciptakan keadaban publik, serta mewujudkan kemaslahatan umat Islam. Hal ini bisa dimungkinkan jika sikap toleran dan moderat menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak aneh bila terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan kitab Sahih Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa agama yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah agama yang lurus dan moderat. Realitanya, kesadaran toleransi belum sepenuhnya disadari sebagai misi beragama, sehingga sikap intoleran kerap dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Seakan-akan menjadi intoleran lebih mudah dibandingkan menjadi toleran. Sikap intoleransi tercermin pada tindakan kekerasan, perundungan, kata-kata kasar di media sosial, intimidasi, membakar rumah-rumah ibadah orang lain, dan tindakan terorisme sebagai puncak aktivitasnya. Upaya membangun toleransi harus menjadi prioritas, terutama dalam konteks masyarakat yang menyebut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, sikap modern dan toleran adalah dua hal yang menjadi pijakan dasar untuk hidup di tengah keragaman. Dengan dikembangkannya dua prinsip tersebut, kerjasama untuk membangun peradaban sangat dimungkinkan baik secara normatif maupun praktis. Nabi SAW sudah menekankan risalah yang beliau dakwakan tidak lain adalah sebagai penyempurna bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Oleh karenanya, Islam datang bukan untuk merusak, tetapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam riwayat hadis dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mathali wa mathalu anbiya'i kamathali rajulin bana bunyanan fahsanuhu wa jamalahu faja'alan nas yutifuna bihi yaquluna ma ra'ayna bayanan ahsana min hadha ila hadhihi labinah fakuntu ana tilkal labinah." Artinya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaanku dan perumpamaan para nabi-nabi terdahulu itu ialah ibarat seseorang membangun rumah lalu menyempurnakan dan memperindahnya. Kemudian orang-orang mengelilinginya. Kemudian kita tidak pernah melihat bangunan yang lebih indah dari bangunan ini sebelumnya. Hanya saja ada satu bata yang belum diletakkan. Satu bata tersebut adalah aku." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini penting dilihat dan masih sangat relevan dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW mengibarkan agama-agama sebelum Islam layaknya sebuah rumah. Rumah tersebut sudah dibangun. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukan untuk merusak atau menghancurkan rumah tersebut. Nabi bahkan meneguhkan kembali bahwa Islam hadir ke muka bumi untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Dengan menguatnya toleransi dan moderasi, masyarakat dan generasi muda tidak akan mudah untuk disusupi oleh doktrinasi, gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan sebaliknya, masyarakat akan menjadi tembok kokoh untuk menangkal gejala pendangkalan agama tersebut. Agama yang menjadi petunjuk manusia tidak mungkin bisa diterima jika di dalamnya mengajarkan kekerasan dan kebengisan. Tidak lain karena agama adalah cahaya dan petunjuk bagi keadaban dan peradaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan langkah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحيم.